Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang signaling teori. Nah, signaling teori itu teori yang menggambarkan alasan perusahaan memiliki dorongan memberikan informasi laporan keuangannya ke bagian eksternal, yaitu kepada calon investor atau investor. Nah, tindakan ini itu diambil pihak manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk yang tepat bagi si investor ini, yaitu terutama tentang bagaimana melakukan manajemen prospek perusahaan di masa mendatang. Nah, perusahaan yang memiliki potensi profit besar itu biasanya menghindari penjualan saham, berbeda dengan perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan. Biasanya mereka akan menjual sahamnya. Nah, perusahaan akan mengumumkan emisi saham dengan memberikan isyarat atau signal bahwa kondisi manajemen perusahaan sedang diambang kesuraman. Nah, ketika perusahaan menerbitkan saham baru dengan frekuensi lebih sering, harga saham tersebut biasanya akan menurun. Nah, ini karena penerbitan saham baru lebih sering dari biasanya menjadi salah satu indikasi atau isyarat negatif. Nah, ada beberapa alasan dibutuhkannya signaling teori ini, yaitu yang pertama, informasi itu merupakan unsur penting bagi si investor. Nah, bagi investor dan pelaku bisnis, keberadaan informasi begitu penting karena akan menyajikan keterangan yang dibutuhkan. Informasi yang diperlukan adalah yang lengkap, akurat, dan relevan terhadap keputusan investor di pasar modal. Nah, informasi ini bisa menjadi alat analisis biar si investor ini bisa mengambil keputusan investasi yang tepat. Nah, informasi yang diberikan berupa pengumuman yang dilakukan perusahaan. Nah, adapun jika perusahaan tersebut bernilai positif, maka pasar akan bereaksi untuk menerimanya. Yang kedua, adanya asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal. Nah, signaling teori ini menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan terdorong untuk menyampaikan informasi keuangan yang dialaminya ke pihak luar. Nah, dorongan tersebut terjadi karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal. Ini karena si perusahaan lebih mengetahui bagaimana prospek manajemennya di masa yang mendatang dibandingkan investor dan kreditor yang merupakan pihak luar. Nah, disinformasi yang dialami pihak luar itu membuat mereka bersifat protektif dengan menawarkan harga rendah ke perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan harganya dengan mengurangi informasi asimetri terhadap pihak luar. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri yaitu dengan memberikan signal tertentu. Nah, ketika informasi ini sudah disampaikan, maka informasi tersebut akan diterima oleh semua pelaku pasar. Nah, baik sinyal yang baik atau tidak, pengumuman tersebut merupakan informasi penting bagi para investor. Nah, nggak heran jika nantinya informasi tersebut akan berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi akan memberikan sinyal good news, yaitu di mana perusahaan memiliki prospek yang bagus di masa mendatang. Jadi para investor akan tertarik untuk melakukan transaksi perdagangan saham. Nah, signaling teori ini memiliki keterkaitan dengan variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar, berarti perusahaan itu mengalami perkembangan sehingga akan mengirimkan sinyal baik kepada pihak luar, yaitu investor yang nantinya akan memberikan respon positif ke perusahaan tersebut. Signaling teori ini juga memiliki keterkaitan sama variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, dia akan menggunakan laporan keuangannya untuk mengirim sinyal kepada pasar. Nah, laporan keuangan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi itu menunjukkan prospek perusahaan yang baik.
sehingga si investor ini akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Nah, teori ini juga memiliki keterkaitan dengan variabel Human Resource Accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, si perusahaan ini akan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi SDM-nya. Nah, pengungkapan itu akan memberikan informasi yang lebih detail buat si pihak luar. Nah, sehingga si investor ini semakin yakin kalau sumber dana dikelola oleh orang yang kompeten. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku jelasin tentang signalin teori ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.